Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Vivi Yuca. Terima kasih dalam kesempatan ini saya ditugaskan untuk membaca cerita rakyat. Cerita rakyat ini merupakan karya dari Mama Hairil Effendi. Saya akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Putri Jelumpang. Ada satu cerita tentang seorang raja dari sebuah negeri, entah apa nama negerinya. Suatu hari raja tersebut pergi merantau ke Mesir. Dia pergi bertapa, maksudnya pergi dengan pakaian kerajaan secara lengkap. Ketika sampai di Mesir, sang istri yang ditinggalkannya melahirkan anak perempuan. Mengetahui bahwa bayi yang lahir perempuan dan berparas sangat cantik, Mak Bidan kesusahan. Mengapa? Sebab sebelum berangkat ke Mesir, raja sudah berpesan kepada istrinya, jika istrinya melahirkan anak perempuan, anak itu harus segera dibunuh. Lalu istri raja merintahkan kepada para hulu balang istana untuk membuat maligai di atas pucuk pokok jelumpang. Dari sejak bayi hingga dewasa, sang putri ditempatkan di atas maligai yang tinggi itu. Dia dipelihara dan diasuh oleh Mak Inang sekambang bersama inang lain juga. Selamat si berkat, dia juga dibekali dengan ayam, itik, angsa, dan piaraan lainnya. Tatkala sang putri sudah remaja, sudah gadis, raja pulang dari Mesir. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Bagaimana rupa anak kita?" tanya raja. "Oh, anak kita perempuan," jawab istrinya. "Mana kuburannya?" "Itu di sana makamnya," jawab istrinya menunjuk ke lampu 7 lapis di dekat pokok jelumpang. Mendengar jawaban itu, raja terdiam. Dia menyangka apa yang dikatakan istrinya adalah benar. Suatu hari, raja merasakan kepalanya gatal. Dia meminta istrinya mencari kutu di kepalanya. Maka sang istri pun mencari kutu di kepala suaminya itu. Mereka duduk di atas loteng. Tiba-tiba ada seekor burung gagak. Burung gagak yang buta diberi makan oleh istri raja di atas istana raja. Gak, 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 bunyi burung gagak. "Hai semua rakyat yang lain, semut, binatang-binatang lain diberi makan, aku tidak diberinya." "Anu, Tuan Putri, di pucuk jelumpang," kata gagak memberitahu raja. Kata raja setelah mendengar ocehan burung gagak, apa yang dikatakannya itu?" "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya, "hanya burung gagak lintas." Sehati istrinya memikirkan anaknya di pucuk jelumpang. "Oh," kata raja, "dengarkanlah baik-baik." Raja lalu berdiri, kemudian berusaha mendengarkan suara gagak lagi. Tidak lama kemudian melintaslah burung gagak tadi. Dia berkeliling di atas gunungan istana raja. Gagak itu buta, biasanya diberi makan, tetapi hari itu terlupa sehingga tidak mendapat makanan dari istana, sedangkan binatang-binatang lainnya mendapat makanan. Mendengar suara gagak, raja merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Oh, rupanya kalian membohongi aku," kata raja marah kepada istrinya.
Mak Inang Sekambang, kata raja. Setelah Mak Inang Sekambang dipanggil lebih dahulu, pergi ambil anak itu, aku akan membunuhnya, kuhirup darahnya. Maka Mak Inang pun menangis. Setelah itu ceritanya, Mak Inang Sekambang berlari sambil menangis mendatangi Tuan Putri di pucuk Jerumpang. Sedangkan raja bersembunyi di atas loteng memegang sebuah sumpitan untuk membunuh anaknya. Sambil berlari dan menangis, Mak Inang Sekambang memanggil Tuan Putri. Tuan Putri, kataku Tuan Putri, ibu bapakmu memanggilmu. Dia hendak membagikan cincin dari Jawa, kata Mak Inang membujuk Tuan Putri. Sebab dia tahu raja akan membunuh si Tuan Putri. Menangis terseduh-seduh, Mak Inang Sekambang memikirkan nasib Tuan Putri yang teramat cantik itu. Karena kasih sayang Tuan Putri disembunyikan dan dicukupi semua kebutuhannya, untuk mengelabui raja dikuburkanlah seekor kambing. Kuburan kambing itu dibuat seolah-olah kuburan manusia, kuburan anaknya, kuburan si Tuan Putri. Tidak lama kemudian terdengar suara Tuan Putri dari mahligainya di pucuk pokok Jelumpang. Mak Inang, tunggulah aku memakai baju. Tuan Putri tengah mengenakan baju. Setelah cukup lama belum juga turun, diperhatikan lagi oleh Mak Inang Sekambang dari bawah. Ternyata Tuan Putri menyempatkan mandi terlebih dahulu. Masih pula menyempatkan diri untuk menyelesaikan tenunannya. Kain tenunan yang baru saja diselesaikannya itu dijadikannya selendang menutupi tubuhnya mulai dari atas sampulnya. Setelah itu barulah dia turun menuju istana orang tuanya. Turunlah Tuan Putri dari mahligainya, baru saja hendak turun, baru saja mau melangkah, langsung disumpit bapaknya dari jauh. Kena kaki Tuan Putri. Cangkir tertancap damak di kaki Tuan Putri. Tuan Putri pun berseru kepada Mak Inangnya. Mak Inang, apa yang merah di kakiku? Tuan Putri, kataku Tuan Putri, ibu bapakmu memasangkan gelang dari Jawa. Tuan Putri dan Mak Inang menangis, meleleh darah dari kaki Tuan Putri karena sumpit. Maka Mak Inang Sekambang menyatakan gelang Jawa untuk membesarkan hati Tuan Putri yang dikasihinya. Lalu Tuan Putri berjalan lagi. Ketika tengah berjalan, disumpit lagi oleh bapaknya dari atas loteng istananya. Kena tangan Tuan Putri. Tuan Putri berseru lagi kepada Mak Inangnya. Mak Inang, apa lagi yang merah di jariku? Tuan Putri, kataku, Tuan Putri, ibu bapakmu memakaikan cincin dari Jawa. Jawab Mak Inang sambil bersimbah air mata. Turun dari mahligai, kemudian berjalan. Akhirnya sampailah si Tuan Putri di istana orang tuanya. Persis di depan tangga, bapaknya kembali menjungkit tepat mengenai ulu hatinya. Tuan Putri pun jatuh tersungkur dan mati. Melihat anaknya tersungkur mati, ibu dan bapaknya tergesa-gesa mendekati mayat anaknya. Ketika kain tenun berbenang emas yang menutup wajah sang putri dibuka, kedua orang tuanya menjerit menangis menyesali perbuatan mereka. Karena putri mereka teramat cantiknya. Kedua orang tua itu menangis siang malam hingga 7 hari 7 malam. Sampai-sampai orang hendak menguburkan mayat anaknya dilarang. Tatkala Tuan Putri mati dan ditangisi oleh kedua orang tuanya, putri bungsu di kayangan tengah makan sirih. Ketika dia hendak meludah, melihat ke bawah, terpandang olehnya raja dan istrinya tengah menangisi mayat putrinya. Oh, Kak, lihatlah bodohnya raja itu.
Setelah dibunuhnya anaknya, sekarang ditangisinya pula, kata putri bungsu kepada kakak-kakaknya. Lalu dilihat oleh kakak-kakaknya yang berjumlah 6 orang. Iya ya, iya Dik, bagus kita menolongnya, kata kakak-kakak putri bungsu. Baiklah Kak. Subuh keesokan harinya, putri-putri kayangan menyiram seisi kerajaan itu. Disiramnya dengan sirip bangkai, kayu-kayuan, daun-daunan, binatang-binatang, dan semua makhluk hidup yang ada jadi tertidur. Semua makhluk hidup yang bangun langsung tertidur, tidak sadarkan diri. Di tengah keheningan subuh itu, ketujuh putri kayangan turun. Ada yang hinggap di pohon cekur, ada yang hinggap di daun kelapa, ada yang hinggap di daun kunyit, ada yang hinggap di daun baklai, dan ada juga yang hinggap di pohon hailia dan lain-lain. Oleh putri bungsu, putri yang mati tadi diambilnya, diluruskan badannya, kemudian diperciki dengan air bunga cempaka, bunga ati-ati, dan bunga rimbangun. Bangun engkau dari mati, kata putri kayangan yang tua, lalu diikuti oleh adik-adiknya. Setelah ketujuh-tujuhnya berdiri mengucapkan, bangunlah engkau dari mati, maka hidup kembali si tuan putri yang sudah mati itu. Masya Allah Kak, tidur siang banyak mimpinya, tidur malam gelap sekali, kata tuan putri. Aduh Dik, kata putri-putri kayangan, tadi adik bukan tidur, tetapi adik mati. Loh Kak, apa tandanya aku mati? Tanya tuan putri keheranan. Coba adik bersin. Lalu bersin si tuan putri, keluarlah ular 7 ekor dari hidungnya. Masya Allah Kak, rupanya aku benar-benar mati tadi. Lihatlah ulah ibu bapakmu, selama 7 hari 7 malam mereka menangisi engkau. Setelah dibunuhnya lalu ditangisinya. Belum dilihat, belum ditanya, sudah dibunuh. Itulah ulah bapakmu, kata putri-putri kayangan. Dik, kami akan kembali ke kayangan. Engkau tidak usah ikut kami, kata putri-putri kayangan. Kemudian masing-masing putri kayangan mengusap wajah tuan putri, sehingga wajah tuan putri menjadi semakin cantik luar biasa. Setelah mengusap wajah tuan putri, putri-putri kayangan kembali lagi ke kayangan. Begitu terbang kembali ke kayangan, semua yang tadinya disiram menggeliat kembali. Daun-daun, pohon-pohon, binatang-binatang, semua hidup kembali, kecuali ibu bapak tuan putri. Kemudian tuan putri masak sampai kira-kira pukul 8, belum bangun ibu bapaknya, belum dibangunkannya. Setelah masak, membuat makanan dan menghidangkan makanan, barulah kedua orang tuanya dibangunkan. Tatkala keduanya sadar dan bangun, mana anakku, mana anakku, kata mereka masing-masing. Si bapak menepuk-nepuk bahu istrinya. Sebaliknya, si istri menepuk-nepuk bahu suami, menanyakan anaknya yang sudah tidak ada lagi di pangkuan mereka. Mereka sangka orang-orang telah menguburkannya. Lantas berkata anaknya, ibu dan bapak, ini aku, anak ibu, anak bapak. Langsung tuan putri diambil dan dipeluk bergiliran, sampai-sampai tidak dapat bergerak kemana-mana. Bersyukur anaknya hidup kembali, raja mengadakan pesta hingga 7 hari 7 malam. Rakyat pun bersenang-senang. Demikianlah tadi cerita Putri Jelumang karya Muhammad Hairil Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.